PT Pelindo Energi Logistik atau PT PEL merupakan anak perusahaan dari PT Pelindo Marine Service yang merupakan bagian dari PT Pelindo Group yang didirikan pada tahun 2014 di Surabaya. PT PEL merupakan distributor LNG pertama KPLTG Mario Gorontalo yang bergerak di bidang logistik biogas, liquid BBM non BBM, serta pengolahan limbah. PT PEL sendiri telah tersertifikasi oleh ISO 37001 pada tahun 2016, ISO 14001 dan ISO 9001 pada tahun 2015, serta ISO 45001 pada tahun 2018. Visi misi PT PEL adalah menjadi penyedia jasa maritim logistik dan distribusi energi di wilayah pelabuhan Indonesia melalui pemberian layanan distribusi logistik energi yang terstandar, menciptakan rantai pasokan logistik energi yang efisien, mendukung keberlangsungan usaha perusahaan yang berwawasan lingkungan, serta menciptakan SDM yang kompeten dan mendukung kinerja perusahaan. PT Pelindo Terminal LNG sendiri merupakan perusahaan midstream LNG terminal yang menyediakan layanan distribusi LNG yang meliputi antarjemput LNG untuk logistik, penyimpanan, regasifikasi, hingga sistem perpipaan di pelabuhan. Berdasarkan keputusan Menteri ESDM nomor 159 tahun 2020, Terminal LNG Benua telah ditetapkan sebagai objek vital nasional sub-bidang migas tertanggal 3 September 2020. Jumlah pekerja di PT Pelindo Terminal LNG Benua adalah sebanyak 100 orang yang terdiri dari pegawai organik sebanyak 28 orang, pegawai alih daya sebanyak 21 orang, petugas keamanan sebanyak 16 orang, tenaga CS sebanyak 4 orang, kru FRU sebanyak 16 orang, dan pengamanan gedung dan sisi laut dari unsur TNI AL dan Polri sebanyak 15 orang. Sistem kerja yang diterapkan oleh PT Pelindo Terminal LNG Benua adalah sistem shift dan non-shift. Tenaga non-shift terdiri dari teknisi, karyawan sumber daya manusia, karyawan health safety environment, dan karyawan operasional. Pada sistem kerja non-shift, waktu kerja yang diterapkan adalah 5 hari kerja, yaitu dari hari Senin hingga Jumat dengan ketentuan 7 jam kerja dan 1 jam istirahat setiap harinya. Tenaga shift sendiri terdiri dari operator yang ditempatkan pada bagian Central Control Room atau CCR dan bagian Meter Regulating Station atau MRS. Ditambah dengan operator Floating Regasification Unit atau FRU. Untuk tenaga pengamanan juga diterapkan sistem shift, yaitu pelaksanaan patroli selama 1 jam sekali dengan jadwal yang diacak pada 7 titik terminal dan 3 titik di luar terminal. Untuk kebijakan ketiga yang telah dilaksanakan oleh perusahaan yaitu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan setiap pagi sebelum bekerja atau fit to work yang meliputi cek suhu tubuh dan cek tekanan darah. Selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan lengkap atau medical check up yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Selanjutnya, setiap pekerja yang bekerja di PT Pelindo Terminal LNG telah menjalani masa training sebelum memulai pekerjaan. Pihak perusahaan juga telah melaksanakan sosialisasi mengenai K3 yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Dan yang terakhir, perusahaan juga melaksanakan audit internal minimal 1 tahun dalam sekali yang dilaksanakan oleh pihak audit internal yang independen. Nah, ketika kami melakukan wawancara bersama dengan salah seorang pekerja, kita lebih kalau ke lapangan sih, kalau harian sih kayak pengecekan aja, pengecekan, lalu untuk kegiatannya sendiri yang lebih fokus itu waktu ada kegiatan penyandaran kapal. Nah, fungsi buffer tank ini sebagai tangki apa istilahnya, tangki cadangan lah. Jadi nggak mungkin dari kapal sini dari storage langsung ke regas, nggak mungkin seperti itu. Makanya dipindah dulu ke tangki. Bukan begitu. Jadi untuk ditemukan hasil yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Koordinator Regu Pemadam Kebakaran dan juga Koordinator Regu First Aider yaitu Bapak Putu Wira dan Bapak Rio Pamudi, di mana pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT Pelindo Energi Logistik sudah berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini hanya ditemukan satu hasil penilaian yang tidak sesuai dengan kategori minor, yaitu pada subpoin 1.2.5.
Selain telah terverifikasi ISO 37001 pada tahun 2016, ISO 14001 dan ISO 9001 pada tahun 2015, dan ISO 45001 pada tahun 2018 dari keseluruhan sistem manajemen PT Pelindo Energi Logistik atau PTPL berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 50 di tahun 2012 tentang penerapan SMK 3 di perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, terdapat satu subbab yang tidak sesuai dengan penilaian auditor, yaitu subpoin nomor 1.2.5 tentang petugas dan pengurus yang diberikan tanggung jawab untuk penanganan kedaruratan serta mendapat pelatihan khusus sebelumnya. Berdasarkan temuan tersebut, auditor mengevaluasi bahwa perusahaan telah menyusun program pelatihan dan sertifikasi petugas pemadam kebakaran. Namun, dalam pelaksanaannya, program tersebut masih belum terasosiasi secara menyeluruh, sehingga temuan tersebut dimasukkan ke dalam kategori minor. Selain hal terkait pembangunan dan pemeliharaan komitmen, 11 poin lainnya seperti pembuatan dan pendokumentasian rencana K3, pengendalian perencanaan dan peninjauan kontrak, pengendalian dokumen, penilaian dan pengendalian produk, keamanan bekerja berdasarkan SMK 3, standar pemantauan, pelaporan dan perbaikan kekurangan, pengelolaan material dan perpindahannya, pengumpulan dan penggunaan data, pemeriksaan SMK 3, serta yang terakhir, pengembangan keterampilan dan kemampuan telah sesuai berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3 di perusahaan itu sendiri. Berikut merupakan hasil audit yang dilakukan dari pihak ketiga kepada PT Pelindo. Pada poin nomor 1.2.5 dimasukkan ke dalam kategori minor. Berdasarkan temuan tersebut, auditor mengevaluasi bahwa perusahaan telah menyusun program pelatihan dan sertifikasi petugas pemadam kebakaran. Namun dalam pelaksanaannya, program tersebut belum terasosiasi secara menyeluruh. Pihak PTPL beralasan bahwa kegiatan tersebut terhalang oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB selama pandemi yang mengakibatkan perusahaan hanya melaksanakan program tersebut secara bergantian. Yang mana hal ini juga memerlukan adanya kebijakan dari pusat akan mewenang pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi pekerja ahli K3 pemadam kebakaran di masa pandemi. Lalu, pihak PTPL Benua diberikan tenggat waktu penyelesaian pada Desember 2022. Jika tidak, maka kategori poin 1.2.5 akan meningkat menjadi kategori mayor. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada PT Pelindo Energi Logistik Regional Bali Tenggara terkait dengan masih adanya temuan minor pada hasil audit SMK 3 yang mundur wawancara. Hal tersebut dikarenakan terhambat akibat COVID-19, yaitu dengan melaksanakan pelatihan dan sertifikasi pekerja terkait AK3 kebakaran secara serempak dan tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga semua pekerja yang melakukan pekerjaannya telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi yang sesuai dan bisa menghindari serta meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan akibat kerja, khususnya kepada kebakaran.